Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema memaknai Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita sama-sama memaknai peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan naik ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra ba'abdihi laylan manal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu minal ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi ujian keimanan bagi umat Islam. Disinilah kita belajar bahwa iman bukan hanya soal logika, tetapi juga keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, inti penting dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Sholat merupakan satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Hadis Tirmizi. Maka memaknai Isra Mi'raj berarti memperbaiki kualitas sholat kita. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sholat yang khusyuk, tepat waktu, dan mampu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, Isra Mi'raj juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW mengalami masa yang sangat berat. Dari sini, kita belajar bahwa setelah kesulitan, selalu menyediakan pertolongan dan kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum. Yang pertama, menguatkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga dan memperbaiki sholat 5 waktu. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Perintah sholat yang kita terima melalui peristiwa Isra Mi'raj sejatinya bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan sholat, Allah memberikan ruang kepada kita untuk berkomunikasi langsung dengannya, mengadukan segala keluh kesah, kegelisahan, dan harapan hidup kita. Oleh karena itu, orang yang menjaga sholat akan merasakan ketenangan hati dan kekuatan jiwa dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Sholat juga menjadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang. Jika sholat kita baik, insya Allah perilaku kita juga akan baik. Namun, jika sholat kita masih lalai, sering ditunda dan kurang khusyuk, maka hal itu patut menjadi beban introspeksi bagi diri kita masing-masing.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya melaksanakan sholat sebagai rutinitas tetapi belum mampu mengambil nilai-nilai kebaikan dari sholat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, selain perintah sholat, Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Sholat memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Semoga kita termasuk umat yang mampu mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Baik, itu saja ceramah yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.